lihat. Oke, sampai hari ini, sampai pukul 7.10 yang hadir baru 40 kurang, ya, dari 70. Oke, kelihatannya makin ke belakang, makin mendekati akhir kuliah, kelihatannya semakin, semakin sedikit yang ikut kuliah, ya. Saya tidak tahu apa. Oke. Oke, bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pak. Bisa, ya? Oke, saya akan lanjut berkaitan dengan elektrokimia, ya. Oke. Oke, saya akan matikan dulu video saya, kemudian saya share materinya. Oke, materinya. Oke, udah kelihatan materinya, ya. Udah kelihatan, ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau kemarin, kalau tidak salah, sudah sampai bagaimana menentukan, menyelesaikan persamaan reaksi redoks, ya. Oke, termasuk juga bagaimana persyaratan, urutan gitu, untuk menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing reagen atau produk yang nantinya dihasilkan di dalam proses reaksi elektrokimia. Oke, saya ulang saja bahwa reaksi elektrokimia didasarkan atas reaksi redoks, kan kira-kira, ya, itu reaksi oksidasi reduksi. Oke. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan beberapa urutan untuk menentukan bilangan oksidasi dalam suatu molekul. Kemudian juga terakhir kemarin kita sudah juga menentukan bagaimana menyelesaikan persamaan reaksi redoks. Oke. Nah, dalam penyelesaian reaksi redoks ada dua cara. Kemarin sudah diterangkan, ya. Ada dengan cara melihat bilangan oksidasinya langsung dari masing-masing senyawa yang berinteraksi atau yang bereaksi dan produknya, atau juga dengan setengah reaksi, masing-masing reaksi oksidasi dan reduksi. Oke. Nah, yang mana lebih cepat dan yang mana lebih gampang dan yang mana lebih teliti tergantung adik-adik memilih nanti mau setengah reaksi atau langsung dengan bilangan oksidasi reduksi. Oke. Jadi kalau menurut saya sendiri, ya jelas penyelesaian reaksi redoks, penyelesaian persamaan reaksi redoks paling bagus, paling teliti, ya menurut saya adalah dengan setengah reaksi, masing-masing setengah reaksi, kemudian dijumlahkan, kemudian bagaimana dalam suasana asam, dan bagaimana dalam suasana basah. Saya kira itu sudah dibahas kemarin, ya. Oke, berikutnya, ya, tidak menghabiskan waktu, ini saya kira contoh sudah kemarin. Oke, jadi bagaimana reaksi oksidasi, kemudian mana reaksi reduksi, ya seperti biasa, kemudian selesaikan langsung. Nah sekarang kalau dalam hal ini karena ada H+, berarti dalam suasana asam. Nah kalau nanti ditanyakan dalam suasana basah, tinggal mengeliminasi H+ dengan menambahkan yaitu OH- sebanyak H+, kira-kira itu, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah kalau nanti ditambahkan 14 misalkan OH-, sebelah kiri maupun sebelah kanan, maka hasil akhirnya nanti ada OH-. Nah artinya itu berarti reaksi atau persamaan reaksi sudah selesai dalam suasana basah. Kira-kira seperti itu kemarin, ya. Ini beberapa contoh. Jadi terakhir harus dicek kembali
mengenai jumlah atom sebelah kiri, sebelah kanan itu harus sama seperti biasa. Begitu juga muatan, kaitannya dengan muatan sebelah kiri dengan sebelah kanan juga harus sama, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjut ke bagian daripada sel elektrokimia. Oke, yang pertama saya bahas adalah sel galvanik. Oke. Nah, bagaimana prinsip kerja daripada sel galvanik? Oke, prinsip kerja yang penting ya. Nah, perhatikan sekarang syarat daripada suatu sel kimia. Oke, yang pertama harus ada 2 buah larutan. Oke, bisa saja 2 buah larutannya berbeda atau sama. Kalau sama larutannya, maka konsentrasinya harus berbeda. Oke, nah makanya nanti ada dikenal sebagai sel konsentrasi kalau larutannya sama. Oke, sekali lagi kalau larutannya berbeda ya nggak masalah, namanya juga sel kimia. Oke, namun kalau larutannya adalah sama, misalkan sama-sama menggunakan Zn+2, misalkan Zn sulfat, misalkan sama-sama, maka konsentrasinya harus berbeda. Oke, maka sel itu dikenal sebagai sel konsentrasi karena yang berperan nanti adalah konsentrasinya. Oke, nah dalam hal ini yang diberikan adalah sel galvanik di mana larutannya berbeda. Oke, harus ada 2 buah larutan, yaitu larutan Zn sulfat dan larutan misalkan Cu sulfat. Oke. Kemudian yang kedua, harus ada 2 buah elektroda. Oke. Bisa saja elektrodanya menyesuaikan dengan ion-ion yang ada di dalam larutan. Contoh misalkan, kalau misalkan larutannya di sini menggunakan Zn sulfat, maka elektrodanya juga menggunakan Zn. Begitu juga Cu sulfat, maka elektrodanya adalah Cu misalkan. Oke. Nah, di samping ada 2 buah larutan dan 2 buah elektroda, harus ada penghubung dalam. Perhatikan ini dia, penghubung dalam. Oke. Apa itu penghubung dalam? Nah, dalam hal ini dikenal sebagai jembatan garam. Ya, namanya juga jembatan. Nah, menjembatani atau menghubungkan 2 buah larutan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menetralkan daripada muatan larutan nanti. Oke, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Oke, jadi fungsinya menetralkan muatan. Nah, sekarang jadi di dalam jembatan garam itu harus biasanya ada ion-ion seperti misalkan ion K+, Cl negatif dan seterusnya. Oke, jadi ada ion-ion di sini. Kemudian di samping itu juga ada penghubung luar. Perhatikan penghubung luar di sini kawat. Apakah kawat tembaga? Oke, pokoknya penghubung luar. Nanti akan berperan sebagai yaitu penghantar daripada elektron atau kebalikannya arus listrik. Oke, penghantar elektron atau arus listrik kalau kebalikannya. Nah, sekarang bagaimana prinsip kerjanya? Masih kedengaran suara saya, Dek? Dan diagramnya masih kelihatan? Masih, Pak. Oke, nah sekarang prinsip kerjanya. Nah, seperti kita ketahui di depan, definisi daripada sel kimia ada 2, sel Volta atau sel galvanik, ya, yaitu suatu sel di mana reaksi terjadi secara spontan, tentu akan menghasilkan energi. Dalam hal ini adalah energi listrik. Oke, sebaliknya sel elektrolisis adalah reaksi yang tidak spontan. Suatu reaksi bisa terjadi kalau saya berikan energi dari luar. Oke, maka baru terjadi reaksi. Nah, itu dikenal sebagai sel elektrolisis. Nanti kita bahas di terakhir. Nah, sekarang prinsip kerja sel Volta atau sel galvanik atau yang reaksinya terjadi secara spontan. Oke. Nah, perhatikan di sini ada elektroda Zn. Karena Zn
logam yang lebih mudah mengalami reaksi oksidasi dibandingkan dengan Cu. Oke, saya ulang sekali lagi. Karena logam Zn lebih mudah mengalami oksidasi, ya, menghasilkan Zn+2, maka di sini akan menghasilkan elektron yang keluar ke atas. Oke, jadi menghasilkan elektron yang keluar ke atas. Jadi di sini, ya, melalui kawat ini ada elektron. Nah, karena terjadi reaksi oksidasi di sini, maka elektroda zinc akan berperan sebagai anoda. Oke, sekali lagi, apa itu anoda? Adalah elektroda di mana tempat terjadinya reaksi oksidasi. Oke. Nah, sekarang karena di sini keluar elektron dalam kaitannya dengan di anoda, maka dilihat dari muatannya, maka cenderung nanti akan bermuatan negatif. Sehingga apa yang terjadi? Anoda dalam sel volta atau sel galvanik akan bermuatan negatif. Perhatikan. Makanya kenapa di dalam sel galvanik anoda itu bermuatan negatif. Oke. Sebaliknya tentunya di sini, maka di tempat katoda, jadi tempat katoda kebalikannya sudah pasti katoda, ya. Oke, maka di sini akan terjadi reduksi, di mana elektron nanti akan ditangkap oleh Cu, ion Cu, dan menempel di katoda. Nah, karena di sini terjadi reaksi reduksi, maka dikenal sebagai katoda. Oke. Nah, karena di anoda cenderung lebih bermuatan negatif, maka di katoda akan cenderung bermuatan positif. Perhatikan. Oke. Nah, ini terjadi pada sel galvanik. Oke. Nah, perhatikan di sini ion-ion daripada jembatan garam. Nah, karena Zn bertambah, ion Zn bertambah di sini, otomatis nanti Cl negatif akan ke sini supaya muatan daripada larutan ini netral. Oke. Sedangkan Cu+2 sudah menempel di dalam elektroda, itu katoda, otomatis nanti supaya netral, maka K+ nanti akan ke kanan. Oke, bisa ngikutin deh? Prinsip kerja daripada sel volta. Mengerti deh kenapa di anoda terjadi muatan negatif, sedangkan di katoda terjadi muatan positif? Kenapa terjadi disebut sebagai anoda dan kenapa ada yang disebut sebagai katoda? Sudah mengerti ya, Dek? Sudah, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, itu prinsip kerja daripada sel galvanik. Oke. Nah, sesuai dengan reaksinya, coba diperbesar sekarang bagaimana reaksinya. Nah, ini logam-logam Zn yang tadinya teratur, maka dia akan terurai menghasilkan Zn+2. Oke, sesuai dengan reaksinya adalah sebagai berikut. Perhatikan, Zn padat berubah menjadi Zn+2 di dalam pelarut, dalam hal ini larutannya misalkan pelarut air aqua plus 2 elektron. Sebaliknya, oke, di katoda yang bermuatan positif karena nanti akan menangkap elektron, maka di sini elektron ditangkap ya, melalui katoda ini, maka terjadilah reaksi reduksi. Oke, Cu+2 nanti akan menempel menjadi Cu di dalam katoda. Oke. Nah, sesuai dengan reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, reaksi totalnya bagaimana? Nah, ini adalah reaksi netnya. Reaksi net daripada reaksi sel galvanik. Oke. Nah, sel galvanik ini namanya lebih terkenal yang diberikan contoh oleh sel Danil. Perhatikan, sel Danil. Oke, sesuai dengan penemunya. Yang pertama melakukan pembuatan sel kimia seperti ini.
makanya sel Daniel. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, perhatikan ini, reaksinya terjadi secara spontan. Jadi reaksinya terjadi secara spontan. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak reaksi, kalau tadi reaksinya ke kanan adalah reaksi spontan, boleh nggak reaksinya diubah ke kiri sekarang? Boleh nggak reaksinya dirubah supaya ke kiri? Tentu secara spontan tidak mungkin. Tentu secara spontan tidak mungkin. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memaksa elektron berjalan ke kiri. Jadi dengan cara memaksa elektron berjalan ke kiri. Caranya bagaimana? Kita memberikan energi dari luar. Kita memberikan energi dari luar. Sehingga apa yang terjadi? Elektron nanti akan bergerak ke kiri. Artinya apa? Reaksinya nanti ke kiri. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Kalau tadi, perhatikan. Biar aja sini. Nah, karena elektronnya ini dipaksa ke kiri, maka Zn yang ada di sini, ion Zn akan mengalami reaksi reduksi. Di mana karena elektroda tempat terjadinya reduksi ini, maka dikenal sebagai katoda. Perhatikan, kita mengenal sebagai katoda. Nah, perhatikan di sini, karena lebih banyak elektron berada di katoda, maka katoda di dalam sel elektrolisis akan bermuatan negatif. Perhatikan. Saya ulang sekali lagi. Dalam sel elektrolisis, artinya memaksakan elektron berjalan ke kiri. Karena kalau dibiarkan tanpa energi dari luar, reaksinya tidak terjadi. Nah, supaya reaksinya berjalan ke kiri, ya saya paksa elektronnya ini berjalan ke kiri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan energi dari luar. Nah, sekarang kalau elektron masuk ke elektroda Zn, maka ion-ion Zn di sini akan bereaksi secara reduksi menangkap elektron. Nah, di mana tempat terjadinya reaksi reduksi inilah sekarang Zn berperan sebagai katoda. Nah, karena di sini lebih banyak muatan atau banyak elektron, sehingga cenderung di katoda akan bermuatan negatif. Sebaliknya nanti, karena ini dipaksakan keluar elektron, maka tempat di mana terjadinya reaksi oksidasi di Cu, maka ini dikenal sebagai anoda. Maka anodanya nanti akan tentu bermuatan positif. Perhatikan. Jadi elektron sini keluar, kemudian Cu akan keluar dalam bentuk Cn+2. Kemudian apa yang terjadi? Maka, supaya menetralkan, nah bisa saja di sini nanti Cl-nya bergerak ke kanan, sedangkan K-nya bergerak ke kiri, kira-kira seperti itu. Jadi jembatan garam fungsinya adalah menetralkan muatan larutan. Jadi sekarang reaksinya ini bisa berjalan ke kiri dengan cara bagaimana? Yaitu dengan memberikan energi dari luar. Prosesnya dikenal sebagai sel elektrolisis. Ini prinsip kerja sel elektrolisis, yaitu kebalikan daripada sel Volta. Bisa ngikutin deh sampai di sini? Bisa, Pak. Jangan dibalik-balik ya, jangan dihafal. Kaitannya dengan kenapa di katoda bisa bermuatan positif atau negatif, begitu juga di anoda. Jadi itu nanti tolong jangan dihafal. Kalau menghafal ya sebentar aja lupa, nanti bingung. Kalau sudah saya akan lanjut berkaitan dengan ini. Jadi tadi yang kaitannya dengan sel galvanik, maka di seng akan berupa reaksi oksidasi, maka dikenal sebagai anoda. Sedangkan kalau
di Cu akan terjadi reaksi reduksi, maka dikenal sebagai katoda. Oke, ini kaitannya sel galvanik ya. Oke, nah perhatikan apa saja yang terjadi di dalam sel galvanik. Oke, nah nanti yang kita bisa ukur di sini, kalau saya hubungkan di sini dua buah larutan, ada jembatan garam, oke, ada larutan Cu, ada larutan Zn, ada elektrodanya, perhatikan sini ya, seperti tadi persis sama. Kemudian penghubung luar ini adalah kabel yang berkaitan dengan aliran elektron atau kebalikannya listrik. Maka, nah di sini ada pengukuran. Oke, nah yang diukur nanti adalah yaitu E-cell. Oke, ya sekali lagi yang diukur adalah yaitu perbedaan antara potensial di katoda dan di anoda. Jadi, yang diukur dalam sel volta yang bisa diukur secara percobaan maksudnya adalah yaitu perbedaan antara potensial sel antara katoda maupun anoda. Oke, namanya apa? Yaitu potensial sel. Oke, atau daya gerak listrik. Oke, atau juga dikenal sebagai, nah boleh saja macamnya bermacam-macam namanya. Oke, biasanya sering dikenal sebagai E-cell atau potensial sel atau daya gerak listrik, yaitu electromotive force. Oke, daya gerak listrik. Oke, jadi saya ulang sekali lagi, yang bisa ditentukan melalui percobaan adalah perbedaan. Oke, jadi perbedaan potensial listrik antara anoda dan katoda biasanya ditulis sebagai E-cell. Perhatikan, oke, E-cell itu sama dengan nanti E katoda dikurangi E anoda, kira-kira seperti itu. Oke, E katoda dikurangi E anoda. Nah perhatikan ini nama-namanya. Kalau yang ini namanya diagram sel, sama dengan yang di atas tadi, oke, sama dengan ini tadi. Ini nih namanya diagram sel. Kalau ini namanya reaksi sel yang di bawah, oke, sekali ada reaksi sel, diagram sel. Oke, ini juga namanya diagram sel, sama persis, oke, nggak ada bedanya. Terus nanti ada dikenal sebagai notasi sel, perhatikan. Ya. Nah, ini adalah kaitannya dengan reaksi selnya dalam sel volta. Oke, nah karena di sini ada larutan, berarti nanti ada konsentrasi. Bisa saja konsentrasinya berbeda, bisa juga konsentrasinya sama. Oke, perhatikan. Nah, ini nanti dikenal sebagai notasi sel. Nah, apa saja? Seharusnya di sini ada penghubung luar, yaitu tembaga ya. Oke, di sini juga ada penghubung luar, yaitu tembaga. Perhatikan, yaitu kabel tadi. Nah, perhatikan di sini ada kabel, baru nanti seng. Perhatikan elektrodanya sendiri, padatan. Kemudian baru larutannya. Oke, nah larutannya nanti ada konsentrasi berapa. Nah ini ada strip 1, yaitu biasanya membedakan antara fasa padat dengan fasa larutan. Kemudian strip 2 di sini berkaitan dengan jembatan garam. Oke, baru kaitannya dengan larutan Cu, ada konsentrasinya. Kemudian baru elektroda Cu, kemudian baru kaitan terakhir adalah kabelnya. Oke, penghubung luar. Oke, sekali kabel ada penghubung luar. Nah, karena kabel sebelah kiri dan sebelah kanan sama, saya ulang sekali lagi, karena kabel yang digunakan tembaga sama, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan sama, maka ini bisa dicoret, itu bisa dihapus. Oke, bisa dihapus. Makanya nanti sekali lagi notasi selnya hanya dinyatakan sebagai berikut. Oke, yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan tempat terjadinya reaksi reduksi. Perhatikan, oke, sehingga
E sel nanti dinyatakan sebagai, yaitu E sebelah kanan dikurangi dengan E sebelah kiri, perhatikan. Oke, jadi reduksi dan oksidasi, perhatikan. Oke, E reduksi dikurangi E oksidasi. Bisa sampai di sini deh dulu? Bisa ngikutin sampai di sini? Bisa, Pak. Apa yang dimaksud dengan notasi sel, apa yang dimaksud dengan diagram sel, apa yang dimaksud dengan reaksi sel. Oke, sekali lagi, yang diukur nanti dalam percobaan adalah E selnya. Oke, perbedaan potensial antara di tempat katoda dan anoda itu yang hanya bisa diukur melalui percobaan. Oke, nah alat pengukurnya ini dikenal sebagai voltmeter. Oke, voltmeter. Nah, bisa saja nanti pH meter juga boleh, toh juga ada kaitannya. Oke. Nah, biasanya sering dikenal sebagai voltmeter karena kita mengukur voltase, potensial. Oke. Nah, kalau sampai di sini sudah, saya lanjut. Oke, tadi sudah bahwa di sebelah kiri adalah kaitannya dengan anoda atau tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan sebelah kanan tentu berkaitan dengan reaksi reduksi atau katoda. Oke, saya kira sama di sini. Jadi E sel adalah E sebelah kanan dikurangi E sebelah kiri. Oke, karena kan kanan terakhir, sebelah kiri awalnya kan ya. Oke, akhir dikurangi awal. Itu katoda dikurangi anoda. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau sesuai dengan proses tadi, yang kita bisa tentukan adalah delta E atau dikenal sebagai E sel, perhatikan ya, yang dikenal sebagai E katoda, E anoda, kan kira-kira seperti ya. Nah, delta E atau E selnya kita bisa tentukan dari pengukuran voltmeter. Oke. Nah, sekarang bagaimana menentukan E di katoda atau E anoda? Nah, bagaimana menentukan itu? Nah, karena kita tahu dari percobaan hanya delta E-nya, maka supaya kita bisa menentukan E di katoda atau di anoda, maka salah satunya harus menggunakan elektroda standar. Perhatikan, elektroda standar. Oke. Saya ulang sekali lagi. Karena di dalam percobaan yang kita bisa tentukan adalah perbedaan potensial antara katoda dan anoda, yaitu delta E atau E sel, maka bagaimana sekarang bisa tahu besarnya potensial di katoda atau di anoda? Nah, supaya tahu salah satunya, maka salah satu yang lain harus menggunakan potensial elektroda standar. Nah, salah satu potensial standar yang kita gunakan dalam kaitannya dengan ini adalah potensial standar primer. Apa itu potensial standar primer? Yaitu hanya satu-satunya, yaitu potensial standar daripada hidrogen. Perhatikan. Oke, hidrogen. Yang besarnya nanti nilainya adalah 0 volt. Oke. Jadi potensial hidrogen, gas hidrogen maksudnya, besarnya nanti nilainya 0 volt. Nah, kapan ini memiliki nilai potensial sebesar 0 volt? Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, maka konsentrasi H+ daripada, nah ini kan ada kaitannya dengan hidrogen ya, ada gas yang masuk di sini, oke, ada gas H2, gasnya di sini harus tetap tekanannya 1 atmosfer, kemudian ada menggunakan elektroda platina di sini,
kemudian konsentrasi asam atau yang ada di darah ini, H+-nya maksudnya, harus menggunakan yaitu 1 molar, oke. Kemudian suhu pengukuran juga harus 25. Nah, ini persyaratannya. Jadi persyaratannya apa saja harus ikuti, yaitu gas H2-nya, tekanan H2-nya harus 1 atmosfer. Oke. Berikutnya elektrodanya adalah PT, platina. Itu plate kita tahu sangat mahal. Kemudian konsentrasi H+-nya itu harus 1 molar. Kemudian suhu pengukuran harus 298 Kelvin. Oke. Nah, ini harus diikuti sehingga potensial standar daripada hidrogen nilainya 0. Oke. Bisa ngikutin deh ya. Kalau itu tidak diikuti ya potensial standar hidrogen tidak sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sekarang saya sebelah kanan saya gunakan potensial standar hidrogen, kemudian anggap saja set N-nya ini saya tidak tahu potensialnya berapa, maka dalam pengukuran saya bisa menghitung E-cell-nya atau delta E-nya. Oke, nah dari sini reaksinya jelas nanti akan terjadi seperti ini, di mana set N mengalami reaksi oksidasi, sedangkan hidrogen nanti akan mengalami reaksi reduksi. Saya ulang sekali lagi. Ini persis sama dengan yang tadi, namun saya ganti dengan menggunakan potensial standar primer. Satu-satunya standar primer itu hanya hidrogen saja. Oke. Nah, sekarang reaksinya atau notasi selnya di sini, ya jelas set N nanti akan mudah mengalami oksidasi, menghasilkan set N plus 2. Oke, nanti konsentrasinya misalnya anggap 1 molar, bisa saja lebih atau kurang, nggak masalah. Kemudian ada jembatan garam seperti biasa. Kemudian, nah reaksi reduksi daripada hidrogen nanti adalah H+. Nah, konsentrasi di sini menggunakan 1 molar, harus sebagai standar. Kemudian gasnya, tekanannya juga harus 1 atmosfer. Kemudian, perhatikan di sini, menggunakan elektroda platina padatan. Oke. Kemudian pengukuran di sini harus 25 derajat Celcius. Oke. Nah, ini baru diukur. Kita hubungkan, baru diukur. Maka E-cell-nya nanti akan diperoleh nanti sebesar misalkan 0, misalkan berapa? Ya, tadi positif. Perhatikan di sini, dalam pengukuran E-cell, dalam sel Volta selalu positif. Oke. Kenapa selalu positif dalam sel Volta? Halo? Bagaimana, Dek? Kenapa dalam E-cell itu selalu positif? Karena sel Volta, Pak, melepaskan energi. Oke, ya, karena sel Volta. Oke, makanya E-cell-nya harus selalu positif. Oke, tidak ada negatif. Sekali lagi dalam sel Volta. Oke, jawabannya sudah benar ya. Oke. Nah, karena mengalami reaksi seperti itu, oke, maka reaksi oksidasinya adalah set N, berarti mengalami reaksi oksidasi. Oke. Kemudian reaksi reduksinya, perhatikan di sini H+, oke. Perhatikan reaksi reduksinya, oke, dikalikan 2 ya. Oke, supaya elektronnya itu sama, reaksi oksidasi dan reduksi, kemudian baru ditotalkan. Oke. Nah, reaksinya adalah seperti ini, perhatikan. Nah, ini dikenal sebagai reaksi sel, sedangkan yang di atas tadi dikenal sebagai notasi sel. Oke. Nah, karena kita menggunakan potensial elektroda standar primer, itu satu-satunya hanya hidrogen, di mana nilainya nanti 0 volt.
Nah, persyaratan harus dipenuhi supaya 0 nilainya, bahwa tekanan gas H2 harus 1 atmosfer, elektroda yang digunakan harus platina, konsentrasi H+ dari sini adalah 1 molar, dan suhu pengukuran 298. Nah, kalau ini dipenuhi, baru nilainya sama dengan 0 volt untuk potensial standar primer hidrogen. Nah, sedangkan E-cell-nya berapa dalam pengukuran? Nah, ini nanti akan kelihatan E-cell-nya. Oke, sesuai dengan reaksi. Nah, perhatikan, saya masih, tadi ini sudah kan ya? Saya kira ini sudah tadi persyaratan daripada potensial reduksi standar primer. Nah, reaksinya, perhatikan di sini. Oke, reaksi potensial. Nah, perhatikan, secara penting di sini. Potensial standar selalu dinyatakan sebagai reaksi reduksi. Perhatikan. Oke, seperti contoh misalkan reduksi. Kenapa harus reduksi? Ya, ada yang tahu deh kenapa harus reduksi? Kalau potensial standar selalu harus menggunakan reaksi reduksi. Kenapa? Bisa Anda jawab? Ayo, siapa? Bisa jawab? Coba misalkan Ahmad Nisar ada? Ada, Pak. Ahmad. Oke, kenapa harus potensial reduksi deh kalau menggunakan potensial standar apapun nanti di handbook dan sebagainya, di buku dan sebagainya? Kenapa harus reduksi? Mohon maaf, Pak, saya kurang tahu, Pak. Oke, coba Ali Zainal. Ada Ali Zainal? Ya, sudah kedengaran? Bagaimana? Kenapa dalam potensial standar elektroda itu selalu reaksinya harus reduksi? Bisa jawab Ali Zainal Abidin? Oke, kurang tahu ya. Perhatikan, kenapa harus reduksi? Ya, karena kesepakatan bersama atau konvensi. Oke, sama dengan IUPAC. Ini kan kaitan dengan IUPAC ya, orang-orang ya pejabat-pejabat daripada ahli kimia gitu ya di IUPAC. Ya, nah ini adalah kaitannya dengan kesepakatan bersama. Oke, makanya semua harus disepakati bersama. Ya, semua orang-orang yang mengikuti ya pengetahuan kimia itu harus sepakat bahwa potensial reduksi harus reduksi semua. Makanya dikenal sebagai potensial standar reduksi. Oke, sekali lagi kesepakatan bersama. Oke, ini contoh kaitannya dengan hidrogen. Nah, sekarang syaratnya tadi sudah harus tahu. Khusus untuk potensial standar hidrogen, gasnya harus 1 atmosfer, kemudian konsentrasi H+ harus 1 molar, elektroda yang digunakan harus platina, dan suhu pengukuran nanti 25 derajat Celcius. Makanya nilainya baru 0 volt. Oke. Nah, kalau ini sudah tahu, maka dalam pengukuran tadi, ya, set N, elektroda set N dengan elektroda hidrogen, pengukurannya diukur langsung dalam percobaan. Nah, nilainya nanti selalu positif kaitannya dengan sel volta. Oke. Nah, nilainya nanti diperoleh misalkan langsung positif 0,76 volt. Oke. Maka dari sini saya bisa menghitung berapa besar potensial standar daripada Z. Oke. Nah, tadi kan seperti tadi, karena ini menunjukkan standar, maksudnya 1 molar, sama dengan ini juga 1 molar, maka di sini ada 0 di atasnya, yang menyatakan potensial standar. Oke, karena ini standar semua, maka E-cell-nya juga harus standar. Maksudnya perbedaan potensialnya juga harus standar. Oke, ada 0 di atasnya, 0 kecil ya.
Nah, karena E0 sel sudah tahu sebesar 0,76, tinggal masukkan saja. Oke, perhatikan E0 sel. Jadi katoda yaitu hidrogen berarti, sedangkan anoda adalah Zn. Nah, tinggal memasukkan nilainya. Oke, tinggal masukkan nilainya. Maka besarnya potensial standar daripada elektroda Zn. Nah, perhatikan ini reaksinya kan ya. Oke, selalu potensial reduksi. Maksudnya selalu reaksinya reduksi. Jadi, potensial standar E0 daripada elektroda Zn plus 2 menjadi Zn, artinya kan selalu menggunakan reaksi reduksi. Maka nilainya minus 0,76 volt. Oke. Nah, dari pengukuran inilah makanya banyak sekarang potensial elektroda, baik standar, potensial elektroda standar reduksi maksudnya, oke, berdasarkan reduksi, yaitu sekarang ada di tabel, oke, ada di handbook, semua sekarang sudah distandarisasi dengan menggunakan potensial sel hidrogen standar. Nah, perhatikan ini penting lagi, satu lagi. Karena kalau menggunakan potensial standar hidrogen minimum harus 4 terpenuhi, okay, harus stabil dan sebagainya. Nah, itu agak susah. Okay. Untuk mendapatkan tekanan harus tetap 1 atmosfer, konsentrasi H+-nya harus tetap 1 molar, elektrodanya cukup mahal, itu PT, dan suhu pengukuran juga harus tetap 25, itu kan agak susah, okay, apalagi tidak stabil. Maka sering digunakan potensial standar sekunder. Okay. Dalam menstandarisasi potensial standar elektroda yang tidak diketahui, sering menggunakan potensial standar reduksi, yang potensial standar reduksi yaitu sekunder maksudnya, sekunder. Kalau tadi satu-satunya adalah primer adalah hanya hidrogen. Nah, sekarang yang sekunder apa? Biasanya sering menggunakan kalomel. Pernah dengar kalomel, Dek? Elektroda potensial standar kalomel. Ada juga potensial elektroda gelas. Pernah dengar? Kalomel, gelas, pernah dengar? Nah, ini reaksinya, Dek. Oke, kalau kalomel, nah selalu menggunakan potensial reduksi juga kan ya, plus 2 elektron, itu menghasilkan nanti 2 Hg plus 2 Cl. Perhatikan, ini reaksi daripada elektroda standar kalomel. Nah, nanti dipengaruhi hanya oleh konsentrasi daripada Cl negatif saja. Oke, nanti kalau menggunakan nanti ini elektrodanya biasanya menggunakan karbon, oke, yang jauh lebih murah. Oke. Nah, berapa konsentrasi Cl? Nah, itulah yang menentukan nanti sel daripada E0 daripada yaitu apa namanya? Kalomel. Nah, ini perhatikan potensial 0 Hg2Cl2 2Hg biasanya gitu, atau Hg2 boleh ya. Oke. Nah, ini berapa tergantung daripada besarnya konsentrasi Cl. Oke. Ada elektroda gelas, perhatikan elektroda gelas adalah garam dan logamnya. Perhatikan. Ini adalah menghasilkan logam plus Cl negatif. Oke. Maka nanti sering dinyatakan sebagai E0 daripada AgCl strip Ag. Oke. Nah, ini ada nilainya. Nah, bergantung juga nanti dengan konsentrasi Cl. Nah, ini jauh lebih gampang mengukurnya. Oke. Jauh lebih stabil. Harganya juga murah, tidak seperti potensial standar primer yaitu hidrogen. Oke. Dan ini kan hanya bergantung daripada konsentrasi Cl. Oke. Nah, kalau ini nanti menggunakan elektroda merkuri biasanya, atau
karbon biasanya. Kalau yang ini khusus menggunakan elektroda perak misalkan, oke? Jadi elektrodanya perak nanti. Kalau di sini biasanya merkuri, oke? Nah merkuri itu biasanya apakah nanti karbon dan sebagainya bisa saja. Karena merkuri kan dalam campuran ya, dalam cairan ya, oke? Biasanya sering menggunakan padatan karbon misalkan. Bisa sampai di sini deh. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan. Tadi saya kurang nangkep Pak, ini yang potensial standar hidrogen yang primer itu kenapa elektrodanya harus platina Pak? Oke, nah itulah supaya stabil ya ceritanya gitulah untuk yang hidrogen ya, oke. Nah ini kan ya diciptakan pertama adalah penemunya kira-kira seperti itu ya, oke. Jadi ada potensial standar primer itu satu-satunya hanya gas hidrogen saja. Oke, dan supaya nilainya nanti 0, nah harus memiliki 4 karakteristik yang harus terpenuhi. Itu tekanannya harus 1 atmosfer, stabil terus selama pengukuran. Kemudian potensi elektroda yang digunakan itu cukup mahal, mungkin zaman sebelumnya, oke, itu PT. Kemudian konsentrasi H+-nya harus tetap selama pengukuran itu 1 molar. Dan suhu pengukuran harus stabil pada suhu 25 derajat Celcius atau 298. Nah, karena untuk menggunakan itu harus stabil, ya itu kan agak susah kan ya, oke? Makanya sekarang banyak diganti dengan potensial standar sekunder, kira-kira segitulah. Oke, yang sekunder itu ada 2 biasanya sering digunakan, yaitu elektroda potensial elektroda kalomel dan elektroda gelas. Di mana elektroda kalomel ataupun gelas itu jauh lebih murah dan hanya bergantung pada konsentrasi Cl saja. Oke, kalau Cl-nya diganti yaitu stabil biasanya nanti nol selnya berapa. Oke, tergantung daripada konsentrasi Cl. Kira-kira seperti itu deh. Nah, sekarang kalau mau suatu larutan, oke, kalau kita tidak tahu potensialnya berapa, nah ini sering digunakan nanti. Oke, bukan lagi menggunakan gas hidrogen. Oke, kira-kira itu yang berkaitan dengan potensial standar, oke, untuk menentukan berapa potensial standar reduksi atau oksidasi yang kaitannya dengan potensial sel. Yang penting kan syaratnya di sini selnya harus positif karena kan reaksinya spontan. Oke, ada yang lain sampai di sini sebelum saya lanjut? Ini konsep-konsep ya, oke, yang nanti akan mendasari reaksi-reaksinya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, perhatikan di sini. Jadi potensial standar daripada set N, perhatikan di sini, berarti reaksinya adalah reduksi, maka nolnya adalah minus 0,76. Apa artinya minus di sini? Berarti set N lebih gampang mengalami reaksi oksidasi. Oke? Kan kita tahu bahwa kalau reaksinya positif, maksudnya kalau sel potensialnya positif, ya sesuai dengan reaksi ini kan kira-kira situ. Nah, karena di sini negatif, maka jelas supaya positif ya kebalikannya berarti ya. Makanya set N cenderung lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Oke? Nah, dari sinilah kita mengenal apa yang dikenal sebagai deret Volta. Oke? Deret Volta, yaitu dari natrium, kalium, kalsium, dan seterusnya. Kemudian yang di tengah adalah hidrogen. Kemudian yang sebelah kanannya nanti ada ada PB, Hg dan seterusnya lah ya. Oke, namanya dikenal sebagai deret Volta. Ya, itu barangkali berasal dari atau menghormati para penemu sebelumnya, yaitu barangkali Michael Volta ya. Oke, kira-kira seperti itu deh ya. Ada deret Volta. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sama dengan untuk menggunakan Cu. Jadi berapa potensial elektroda tembaga misalkan. Oke, awalnya barangkali dengan menggunakan potensial reduksi menggunakan hidrogen. Nah, pokoknya selnya di sini harus positif.
Nah, harus positif, nanti apakah Cu-nya mengalami oksidasi atau H+-nya mengalami oksidasi. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, sesuai dengan reaksi, ternyata H2-nya mengalami proses oksidasi. Jelas, Cu-nya nanti akan mengalami reaksi reduksi, kira-kira seperti itu. Oke, karena jelas memang Cu ada di sebelah kanan sesuai dengan deret volta. Oke, sedangkan hidrogen kan nilainya 0 di tengah-tengah, kira-kira seperti itulah ya. Oke. Nah, hasil pengukuran, nah di sini diperoleh nanti selalu positif. Oke, karena sel volta, yaitu sel yang terjadi reaksi dan menghasilkan energi listrik, kan kira-kira ya. Nah, sesuai dengan reaksi berarti maka saya bisa cari besarnya potensial Cu berapa. Oke, ini sebagai contoh saja. Nah, sesuai dengan reaksi adalah seperti itu, berarti hidrogen mengalami reaksi oksidasi, sedangkan Cu cenderung lebih banyak mengalami proses reduksi. Nah, sesuai dengan persamaan, E nol sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Masukkan datanya di Cu, sedangkan yang mengalami yaitu hidrogen. Oke. Nah, masukkan datanya, nah kan nilai positif, maka E0 atau potensial standar daripada Cu di sini berarti positif. Nah, apa artinya positif? Artinya Cu lebih mudah mengalami reaksi reduksi sesuai dengan persamaan yang diberikan. Makanya secara konvensi kesepakatan bersama, seluruh potensial elektroda dinyatakan sebagai yaitu potensial reduksi, artinya reaksinya mengalami reduksi. Kalau potensialnya positif, berarti cenderung mengalami reaksi reduksi, oke? Sedangkan kalau negatif, maka cenderung mengalami reaksi oksidasi, kira-kira seperti itu. Nah, dari sinilah ada di tabel sekarang, oke? Jadi ditabelkan sesuai dengan percobaan tadi dengan menggunakan potensial standar hidrogen. Makanya di sini nanti dari positif sampai ke negatif, perhatikan. Oke? Dari positif sampai ke negatif. Nah, perhatikan di sini yang nilai negatif yang paling besar itu ternyata Li. Oke? Li baru kalium, baru barium dan seterusnya. Artinya apa? Semakin ke bawah cenderung mengalami reaksi oksidasi dan semakin ke atas adalah cenderung mengalami reaksi reduksi. Oke? Bisa ngikutin deh sampai di sini? Nah, hidrogen itu ya nilainya 0 di sini kan karena kita berdasarkan potensial reduksi standar dari gas hidrogen, oke? Nilainya 0, perhatikan. Semua di sini berdasarkan reaksi reduksi, setengah reaksinya ya, oke? Itu kesepakatan bersama. Nanti dari sana kita baru tahu nilainya berapa dari percobaan. Bisa sampai di sini deh? Oke, kalau sudah, saya lanjut saja. Masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Oke, saya lanjut. Oke, nah sekarang E0 atau potensial standar ya ditulis sebagai, perhatikan di sini, sebagai reduksi. Oke, reaksinya reduksi. Oke. Nah, perhatikan di sini semakin positif nilainya, oke, karena kita berdasarkan reaksi reduksi, berarti bagaimana? Cenderung akan mengalami reaksi reduksi. Oke, ya. Semakin besar positifnya, berarti semakin mudah mengalami proses
reduksi. Oke. Berikutnya, nah ini reaksinya bisa saja reversible. Oke, bolak-balik kira-kira situ ya. Oke, reaksinya bersifat reversible atau bolak-balik. Nilainya berapa potensialnya ya tinggal dibalik saja. Kalau tadi reduksinya adalah positif, maka oksidasinya kebalikannya berarti negatif. Kan kira-kira situ ya. Ya, jadi reaksi setengah selnya bisa bersifat reversible. Oke, bolak-balik. Kalau tadinya nilainya positif, kalau dibalik ya menjadi negatif dengan nilai yang sama. Oke. Berikutnya, nah ini tadi ya, tanda E0 atau potensialnya bisa berubah. Oke, maksudnya tandanya berubah. Oke, tinggal dibalik saja. Kalau misalkan negatif, seperti Li misalkan, boleh saja mengalami reaksi oksidasi, maka nilainya menjadi positif potensialnya. Oke, jadi saya kira tidak masalah ya. Jadi di sini artinya bisa dibolak-balik. Oke. Maka tanda daripada besarnya potensial juga tinggal dibalik ya, yang tadi negatif menjadi positif. Oke. Nah, ini penting ya. Yang terakhir sangat penting sekali bahwa nilai potensial standar dari masing-masing elektroda di sini, oke, tidak bergantung dari persamaan reaksi atau koefisien reaksi dari kaitannya dengan stokiometri. Oke, sekali lagi penting bahwa nilai daripada potensial standar ini E0-nya di sini tidak berubah atau tidak bergantung dari kaitannya dengan perubahan stokiometri atau koefisien stokiometri. Oke, contoh misalkan kalau saya punya misalkan natrium, oke, reduksinya adalah seperti itu misalkan, maka nilai dari N-nya adalah misalkan berapa tadi? Minus 2,71 volt. Kalau ini saya kalikan 2, ya, ini kalikan 2, perhatikan, maka potensialnya juga perhatikan di sini akan tetap seperti ini juga. Artinya apa? Tidak bergantung daripada koefisien reaksi. Kira-kira seperti itu deh ya. Oke. Nanti kenapa bisa seperti ini? Nah, nanti kita lihat persamaan Nernst. Oke. Lihat persamaan Nernst nanti sebentar. Oke deh ya. Sekarang ulang sekali lagi sebab nilai daripada N0 tidak akan berubah kalau koefisien stokiometri atau persamaan stokiometrinya berubah, kira-kira seperti itu maksudnya ya. Jadi kalau tadi misalkan natrium plus menghasilkan natrium 1 elektron, nilainya adalah minus, yaitu minus 271, maka setelah dikalikan 10 pun ya E0-nya masih tetap sama, kira-kira seperti itu. Bisa ngikutin sampai di sini deh? Bisa, Pak. Oke. Kalau sudah, saya lanjut. Nah, sekarang ini contoh. Ya. Oke, contoh. Berapa besarnya potensial sel atau daya gerak listrik standar, artinya pada konsentrasi 1 molar berarti ya. Oke. Ini kan daya gerak listrik standar dari sel elektrokimia yang dibuat antara elektroda CD dengan elektroda CR. Oke, silahkan Dek. Berapa potensial standar, potensial sel standar maksudnya,
artinya standar pada konsentrasi 1 molar, dari sel elektrokimia yang dibuat dari dua buah elektroda, yaitu CD dan CR. Kemudian pertanyaan lagi, yang mana mengalami reaksi oksidasi dan yang mana mengalami reaksi reduksi? Itu pertanyaan tambahan. Oke, yang mana mengalami reaksi reduksi dan yang mana mengalami reaksi oksidasi. Oke, bila diketahui potensial standar daripada CD dan CR ya. CD-nya berapa? Nah, CD kalau CR di sini minus 0,74. Oke, minus 0,74. Oke, CD minus 0,4. Oke. 0 CD plus 2 CD sama dengan 0 minus 0, berapa? 0,04 berapa? Tapi tadi 0, CD 0,4 ya. Oke. 0, minus 0,4. Kemudian E0 daripada CR. Oke, pangkat 3 ya. Nah, reaksi pangkat 3 ya. Oke. CR di sini, CR yang menjadi CR. 0 minus 0, tadi berapa? CR minus 0,74. Oke. Minus 0,74. Oke. Ini semuanya minus ya. Oke. Minus 0,4 dan minus 0,74 volt semuanya ya. Nah, pertanyaannya tambahan, yang mana mengalami reaksi oksidasi dan yang mana mengalami reaksi reduksi? Silahkan deh. Karena yang dicari adalah daya gerak listrik standar atau E-cell standar, maka kita bisa melihat dari besarnya potensial standar. Benar nggak, Dek? Iya, Pak. Kira-kira dari sini bisa kita langsung. Yang mana mengalami reaksi oksidasi? Katoda CR, Pak. Oke, katoda CR. Karena jauh lebih negatif dibandingkan dengan CD. Ya, gampang kan ya lihatnya ya. Oke. Yang mana mengalami proses reaksi oksidasi atau reaksi di anoda tentunya. Ya jelas dengan melihat semakin besar negatifnya nilainya, ya semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Berarti semakin mudah mengalami proses di anoda, kan kira-kira situ. Oke. Kita lanjut. Namanya potensial sel pasti harus positif, kan kira-kira itu ya. Oke. Nilainya harus positif. Oke. Nah, perhatikan di sini. Dari kedua ini nanti reaksinya ya tinggal salah satu mengalami reaksi oksidasi, oke, atau reduksi. Nah, perhatikan di sini. Oke, yang mengalami oksidasi adalah CR, sedangkan yang mengalami reaksi reduksi adalah yaitu CD, sehingga harus perhatikan. Nah, perhatikan ini penting. Karena dalam reaksi oksidasi melepaskan 3 elektron, sedangkan reduksinya adalah 2 elektron, maka harus dicari bilangan. Nah, matematikanya apa? Bilangan terkecil atau terbesar ya, biar sama itu. Kan harus 6 kan ya? Bilangan apa namanya, Dek? KPK, Pak. KPK, Pak. Oh, KPK, persekutuan terkecil terbesar ya.
Terkecil, Pak. Terkecil, oke. Oke, cari KPK-nya. Nah, KPK dari 3 dan 2 pasti 6. Ya, berarti yang di atas dikalikan 2, sedangkan yang di bawah dikalikan 3. Oke, perhatikan. Oke, sehingga reaksi totalnya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan ini. Oke. Karena di sini oksidasi adalah Cr, berarti nilainya di sini 0,74 jadinya ya. Oke. Jadi di sini nilainya 0,74. Kan dibalik kan ya. Oke. Tadi kalau reduksi minus 0,74, maka kalau dia oksidasi ya tinggal dibalik saja. Sedangkan CD-nya tetap yaitu minus 0,4. Oke. Kemudian tinggal dijumlahkan, benar ya? Ini kan tinggal dijumlahkan sekarang. Oke. Kalau dijumlahkan berapa nilainya? Nah, atau langsung saja, tidak perlu harus ini gitu ya. Oke, langsung aja E katoda dikurangi E anoda, langsung saja. Oke, nanti nilainya harus positif 0, nah sama dengan kalau ini dijumlah berapa? Pasti kan 0,34, benar nggak? Kan reaksi 1 sesuai dengan reaksi ya, oksidasi dan reduksi dijumlahkan. Oke, maka nilainya dah sama juga. Oke, bisa ngikutin deh, mau berdasarkan nilai reaksinya atau berdasarkan rumus, harus menggunakan satu-satu deh, jangan nanti complicated ya. Oke. Hello deh. Kalau menggunakan reaksi tetap harus menggunakan reaksi karena ini nanti dijumlah, oke? Dijumlah. Tapi kalau menggunakan rumus ya tetap menggunakan nilai daripada standar reduksinya, oke? Sehingga jangan salah satunya menghitung dengan dengan reaksi, kemudian menghitungnya dengan rumus ya salah nanti. Sering terjadi kejadian seperti itu. Oke, bisa ngikutin deh. Kalau mau berdasarkan reaksi, kan kalau reaksinya di sini kebetulan sudah oksidasi, berarti nilainya menjadi positif di sini kan ya. Yang tadinya minus 0,74, sekarang positif 0,74. Sedangkan reduksinya CD tetap reduksi kan ya. Tetap aja minus 0,4. Nah, setelah ini kan dijumlah, antara oksidasi dan reduksi kan dijumlah. Maka nilai daripada potensialnya dengan dijumlah saja. Maka diperoleh 0,34. Oke, kalau berdasarkan reaksi setengah selnya. Oke. Nah, kalau menghitung berdasarkan rumus, perhatikan, ya gunakanlah potensial reduksi kedua-duanya, jangan sampai salah lagi. Oke. Mau menggunakan persamaan reaksi boleh, setengah selnya, atau mau menggunakan rumus boleh saja. Tapi jangan menggunakan kedua-duanya ya, salah nanti Anda menghitungnya. Oke? Bisa ngikutin deh. Bisa, Pak. Ya, soalnya ini sering terjadi kesalahan seperti itu dalam ujian. Oke? Pokoknya harus menggunakan salah satu. Oke, saya ulang sekali lagi, ini ditekankan sekali. Oke, jangan sampai setelah reaksinya dipakai, maksudnya potensialnya sesuai dengan reaksi, baru nanti menghitungnya menggunakan rumus. Ya salah nanti adik. Ya, oke. Kalau sudah reaksinya sudah disertakan, nilai potensialnya juga sudah disertakan, karena reaksi ini dijumlah, maka potensialnya juga tinggal dijumlah saja, kira-kira seperti itu. Oke, jangan menggunakan rumus lagi. Oke, nanti pasti salah. Kalau menggunakan rumus, kedua-duanya potensial reduksi yang digunakan. Oke? Oke. Jadi karena dia merupakan potensial sel volta, maka nilainya harus positif. Dari nilai positif itulah kita tahu nanti yang mana mengalami oksidasi dan yang mana mengalami proses reduksi. Karena kebetulan kan di sini yang dicarikan potensial standar, itu konsentrasinya 1 molar. Tapi kalau konsentrasinya berbeda, nah bisa saja nanti berbeda, oke? Apalagi misalkan nilai potensial standar reduksinya itu berdekatan, oke? Bisa saja bisa berubah-ubah, oke? Saya kira nggak masalah ya sampai di sini. Ada yang bertanya sampai di sini? Sekali lagi jangan sampai persamaannya reaksi disertakan
kan sesuai dengan potensialnya, sesuai reaksi, namun menghitungnya menggunakan rumus, ya pasti salah nanti. Ya, oke, kira-kira segitulah. Kalau menggunakan reaksi setengah sel, ya menghitung potensialnya juga tinggal ya menjumlah saja kan ya sesuai dengan reaksinya dijumlahkan. Tapi kalau menggunakan rumus, ya langsung saja menggunakan potensial reduksinya, oke, sebelum dikonversi sesuai dengan reaksi. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini deh, pelan-pelan ya. Soalnya di sini sering terjadi kesalahan-kesalahan yang apa namanya prinsipil gitu ya, oke, sehingga perhitungannya salah nanti. Kita lanjut deh, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Mudah-mudahan bisa dimengerti, ya. Oke, sampai saat ini yang hadir 51, ya hampir berapa 30% belum hadir, tidak hadir ya, saya tidak tahu ya. Oke, kita lanjut ya dia. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan kespontanan reaksi redoks. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa suatu reaksi sel yang berlangsung spontan, ya, seperti sel galvanik atau sel Volta, maka E selnya harus positif, kan kira-kira itu ya. E selnya harus positif. Nah, kita sudah belajar mengenai energi bebas Gibbs, oke. Suatu reaksi akan berjalan spontan kalau delta G-nya negatif, kan kira-kira itu ya. Makanya rumusnya seperti ini, perhatikan deh. Oke, delta G seperti dijelaskan di awal itu sama dengan yaitu W max. Oke, W max berguna. Apa itu W max berguna? Adalah kerja maksimum berguna atau yang bisa dimanfaatkan langsung. Oke, contohnya adalah kerja listrik kan ya. Oke, jadi W itu ada dua, untuk mengingatkan saja. W kaitannya dengan yaitu apa namanya ini perubahan volume. Oke, W yang berkaitan dengan energi, misalkan energi listrik. Oke, misalkan energi listrik ya. Oke, sama dengan yang kaitannya dengan apa tadi? Yaitu M, R, E, sel, kan kira-kira itu ya. Jadi dalam kerja proses kimia ada dua kerja, yaitu kerja akibat perubahan volume yang dikenal sebagai kerja yang tidak berguna atau kerja yang tidak bisa dimanfaatkan langsung. Oke. Yang kedua adalah kerja listrik, yaitu kerja yang bisa digunakan langsung. Contohnya kan listrik kan ya, oke, bisa dimanfaatkan langsung, kira-kira itu. Nah, kalau prosesnya reversible, maka W-nya dikenal sebagai W max atau kerja maksimum. Nah, ini juga nanti maksimum, oke, ini juga akan maksimum, oke. Bisa ngikutin deh ya. Halo? Untuk mengingatkan kembali. Kerja dalam proses reversible, perhatikan reversible, oke, maka kerja yang diperoleh adalah kerja maksimum. Nah, kerja maksimumnya juga ada dua. Kerja maksimum yang tidak berguna, yaitu kerja listrik di sini. Oke, jadi kerja listriknya saya bisa ubah menjadi gas di sini ya. Oke, maaf, kerja volumenya maksudnya. Kan dari PL saya bisa ubah menjadi P gas pada saat kerjanya reversible. Perhatikan, PL mendekati P, PG kan ya. PG dari tekanan gas. Dan yang kedua adalah kerja listrik yang dinyatakan sebagai berikut. Oke. Nah, dari penurunan energi bebas Gibbs nanti akan diperoleh perubahan energi bebas Gibbs
sama dengan minus W max berguna. Artinya apa? Nah ini, oke. Bisa ngikutin deh, asalnya dari mana? Jadi energi bebas itu sebenarnya adalah kerja maksimum yang berguna atau yang bisa dimanfaatkan langsung pada proses reversible dan tekanan tetap. Oke? Bisa ngikutin deh? Delta G sama dengan minus NFA cell. Ya, asalnya dari sini persamaan ini. Masih kelihatan slide saya, catatan saya, coret-coretan saya? Mas, Bagaimana, Dek? Sehingga persamaan ini asalnya itu dari sini ya, Dek ya, dari termodinamika di depan tadi sebenarnya ya, oke? Saya ulang sekali lagi, kerja di dalam proses kimia itu ada dua, kerja berguna, itu kerja yang bisa dimanfaatkan langsung seperti kerja listrik, dan kerja volume, yaitu kerja yang tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa digunakan langsung. Kalau prosesnya reversible, maka kerjanya juga yang dikenal sebagai kerja maksimum. Jadi kerja maksimum itu nanti akan sama dengan yaitu kerja maksimum yang tidak berguna, yaitu PL-nya bisa gantinya di PG, Pgas, dan kerja maksimum berguna, yaitu kerja listrik, kan kira-kira itu. Makanya delta G itu sama dengan kerja maksimum berguna yang diperoleh pada saat proses reversible dan tekanan tetap. Oke, itu yang dikenal sebagai delta G. Oke, atau minus NFA cell. Oke, bisa ngikutin deh sampai di sini dari mana persamaan ini? Bisa, Pak. Oke, nah sekarang N itu apa? N itu adalah jumlah mol elektron yang terlibat dalam suatu proses. Oke, jumlah mol elektron yang terlibat dalam proses. F itu adalah muatan yang bisa ditransfer untuk 1 mol elektron. Oke, muatan dalam kolom berarti ya. Jadi F itu sama dengan tetapan Faraday. Saya ulang sekali lagi. N itu adalah jumlah mol elektron yang terlibat dalam suatu reaksi. F adalah tetapan Faraday. Oke, yang besarnya nanti kira-kira 96500 dibulatkan ya, coulomb per mol elektron. Oke. Sel adalah yaitu perbedaan potensial sel antara katoda dan anoda. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kalau standar ya semuanya menggunakan standar. Kalau tanpa standar, konsentrasinya bermacam-macam ya menggunakan delta G saja. Tidak ada 0 di atasnya ya. E-nya juga tidak ada 0 di atasnya. Kita tahu dari persamaan di depan, delta G sama dengan delta G 0, oke, plus RT ln Q, perhatikan. Oke, Q adalah perbedaan antara produk dibagi dengan pereaksi. Perhatikan ini penting ya. Jadi delta G 0 berarti. Jadi delta G sendiri sama dengan delta G 0 RT ln Q. Oke. Q itu adalah perbedaan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi sisa daripada pereaksi. Oke. Saya pernah singgung juga bahwa pada saat delta G sama dengan 0, oke, apa artinya delta G sama dengan 0?
Coba Andika Prayoga, masih ada? Apa artinya delta G sama dengan 0? Ayo, Andika Prayoga Tama. Elemennya stabil. Apa? Elemennya stabil. Oh, enggak, delta G sama dengan, artinya apa delta G? Ada persyaratan ya. Ada reaksi spontan, ada reaksi tidak spontan, dan ada reaksi kesetimbangan. Benar nggak? Oh iya, Pak. Nah, apa artinya delta G sama dengan 0? Ini termodinamika di depan kan ya. Kita mengenal delta G kurang dari 0, ada juga delta G lebih besar dari 0. Ya, Pak, saat sama dengan 0 setimbang. Oke. Arti pada saat setimbang delta G sama dengan 0. Boleh nggak Q perbandingan produk dibagi dengan per reaksi diubah pada saat delta G sama dengan 0? Menjadi apa, Dek? Ya, Pak, maaf, Pak. Tolong dengar dong. Pada saat delta G sama dengan 0, Q itu sama dengan apa, Dek? Q sama dengan K. Oke, K thermal. Oke, K yang hanya bergantung pada suhu. Jadi saya bisa tuliskan sekarang delta G 0 sama dengan minus RT ln K. Perhatikan, Dek. Oke. Delta G 0 sama dengan minus RT ln K. K itu kaitannya dengan tetapan kesetimbangan. Oke, ini mengingatkan saja ya, jangan sampai lupa ya. Kalau ini lupa ya percuma dong ya kuliah selama ini, karena kan ini nyambung terus. Oke, sekarang saya lanjut. Oke, nah seperti tadi bahwa delta G, N sama dengan jumlah mol elektron yang terlibat dalam satu proses, tadi sudah. Oke, kemudian F kaitannya dengan tetapan Faraday, di mana tetapan Faraday sama dengan 96.500 Joule dibagi volt per mol, itu sama dengan apa? Coulomb per mol. Ya, sama saja kan ya? Jadi 9.600 Coulomb per mol, sama saja. Oke. Perhatikan, satuannya kan ya? Sudah kan ya? Perhatikan ini. Ya, Coulomb per mol, oke sudah ada. Oke, berikutnya, nah perhatikan ini, saya bisa tuliskan pada saat delta G sama dengan 0, maka tadi Q-nya saya bisa tuliskan K, jadi delta G 0, oke masih ingat ya, jadi delta G sama dengan delta G 0 plus RT ln Q. Oke, pada saat delta G sama dengan 0, maka Q sama dengan K. Saya kira sudah kaitannya dengan kesetimbangan. Oke, jadi delta G 0, nah, nanti akan diperoleh persamaan seperti ini. Oke, saya kira nggak masalah. Saya lanjut. Nah, dari sini nanti akan kita peroleh beberapa kaitannya dengan persamaan Nernst nanti ya. Oke, perhatikan. Saya bisa masukkan. Oke, jadi dari sini nanti akan saya peroleh, yaitu K berdasarkan potensial sel. Oke. Sama saja kan ya? Oke. Jadi berdasarkan delta G sama dengan 0, maka delta G 0 sama dengan minus RT ln K, dan atau sama dengan minus NF sama dengan ini. Sehingga dari sini saya bisa mencari kaitannya dengan potensial sel standar terhadap tetapan kesetimbangan. Oke, saya kira tidak masalah. Oke, jadi tergantung N-nya berapa, S0 selnya berapa. Oke, saya kira nggak masalah. Tinggal dihapus-hapus.
Nah, tentu di sini tidak ada satuannya nanti ya. Oh, kalau potensial sel pasti satuannya nanti adalah pol saja ya. Oke. Satuan pol karena nanti kaitannya dengan K kan tidak ada satuannya. Oke. Jadi K nanti tidak ada satuannya. Jangan dihafal ini ya, saya tidak mau menghafal ini, perhatikan. Apalagi nanti diubah log lagi ya. Oke. Nah, ini lagi kan. Ya, kalau diubah log juga saya nggak pernah. Yang penting ingat persamaan secara umum. Oke. Yang penting ingat persamaan secara umum. Jadi saya nggak pernah menuliskan seperti ini. Ini kebetulan saja ada ya. Oke. Bisa ngikutin deh ya. Pokoknya jangan dihafal rumusnya. Yang penting persamaan umumnya. Oke. Oke. Ya, pokoknya. Nah, perhatikan di sini. Kaitannya dengan potensial sel dan kaitannya dengan tetapan kesetimbangan. Oke. Saya kira tidak masalah ya. Yang penting ingat persamaan ini. Kira-kira situlah. Oke. Nah, kaitannya dengan kespontanan suatu reaksi, perhatikan. Kalau delta G-nya negatif, delta G 0 maksudnya di sini ya, berarti K-nya nanti akan cenderung lebih besar dari 1. Atau E selnya positif. Kalau E selnya positif, cenderung nanti akan reaksinya ke kanan. Berarti menghasilkan produk yang lebih dominan. Kalau 0, berarti kaitannya dengan antara produk dan reaksi itu ya sama gitu ya. Kemungkinannya kan kira-kira seperti ya. Kalau positif berarti kan kaitannya dengan reaksinya cenderung nanti ke kiri kan kira-kira, atau E selnya negatif maka cenderung ke kiri. Oke, keberadaannya ke kiri kemana dia? Itu sebagai pereaksi. Oke. Nah, berkaitan dengan tadi, saya langsung saja ya, delta G sama dengan delta G 0 plus RT ln Q. Nah, kalau Q-nya misalkan saya anggap misalkan A, B menghasilkan C, maka Q-nya saya bisa tuliskan si konsentrasi C pangkat C, konsentrasi B pangkat B, konsentrasi A pangkat A. Oke, kira-kira seperti ya. Kalau delta G-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan tetapan kesetimbangan. Nah, kalau saya masukkan bahwa bahwa delta G sama dengan minus NFE sel, dan delta G0 juga sama dengan minus NFE sel 0, maka saya peroleh persamaan umum bahwa E sel sama dengan E0 sel minus RT dibagi NF ln Q, perhatikan. Oke. Nah, persamaan ini nantinya dikenal sebagai persamaan Nernst. Oke. Persamaan Nernst. Oke. Saya kira nggak masalah. Oke, nah ini berapa tetapan kesetimbangan bila reaksinya pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, reaksi antara ion besi dengan Ag menghasilkan besi dengan Ag. Bila diketahui, nah ini bila diketahui nanti, pokoknya jangan menggunakan rumus seperti ini ya. Oke, reaksinya seperti itu, perhatikan. Saya nggak perlu ini. Reaksinya kan 2Ag menjadi Ag. Kemudian reduksinya artinya 2, oke, sesuai dengan reaksi berarti. Ya, sama-sama 2 elektron, sudah. Perhatikan, ada N-nya 2. Oke. Nah, sehingga dari sini saya bisa cari E0 selnya berapa. Kebetulan diketahui, misalkan di sini, E0 daripada besi
plus 2 menjadi besi, nilainya adalah minus 0,44. Kemudian E0 perak menjadi perak, itu berarti positif 0,8. Ya. Maka saya bisa cari. Oke. Ini apa nih? Sel ya, perhatikan ini ya, sel. Oke. Maka dari sini saya bisa mencari tetapan kesetimbangan. Jadi perhatikan, tetapan kesetimbangan 0 sel sama dengan RT per NF ln K. Oke. K itu apa? Kalau kaitan dengan kesetimbangan di sini adalah ion Ag kuadrat dibagi dengan ion daripada besi 2. Kan kira-kira situ ya. Oke. Maka K-nya kita bisa hitung. Oke, E-nya minus 1,24. Perhatikan. Maka saya bisa menghitung, yaitu besarnya tetapan kesetimbangan. Oke, coba hitung pakai ini deh. Sama nggak nilainya? Bisa ngikutin deh. Jangan menggunakan rumus ya. Saya nggak mau langsung menggunakan ini. Apalagi menghafal angka gitu ya. Yang penting tahu R-nya berapa, T-nya berapa, N-nya berapa, tetapan Pareri berapa, maka bisa mencari nilai K. Oke deh, bisa sampai sini dulu? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya. Pokoknya adik, saya nggak mau menghafal rumus angka-angka tadi ya. Oke, apalagi menghafal itu cepat lupa. Yang penting persamaannya bisa ingat, oke? Itu persamaan delta G, kemudian persamaan nurse, nah itu akan jauh lebih daya ingatnya lebih bagus kira-kira segitulah. Oke, nah itu saya kira sementara kuliahnya. Nah ini nanti bagaimana pengaruh konsentrasi tadi sudah ya. Perhatikan sini, nanti kan ada pengaruh konsentrasi namun belum dibahas ya sebentar lagi. Oke, kalau kita kaitkan dengan pengaruh konsentrasi nanti, kalau belum setimbang kan konsentrasi itu sangat berperan. Tapi nanti kita bahas khusus mengenai hal tersebut. Oke, saya kira cukup sekian dulu hari ini. Oke, nanti kita lanjut kaitannya dengan persamaan nurse, yaitu kaitan antara potensial sel dengan konsentrasi daripada larutan yang terlibat di dalam suatu reaksi. Oke, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan sementara ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita ditanyakan nanti hari Rabu dan Jumat ya. Oke, sekali lagi selamat pagi semua. Tetap jaga kesehatan supaya kita tetap selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tetap kita jaga prokes ya sebaik-baiknya. Oke, sekali lagi sampai ketemu nanti hari Rabu, Dek-dek semua. Salam sehat. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.